Ini DKRK Saham Gabungan masih bertahan di zona merah dengan mengalami pelemahan yang cukup dalam. Saya akan coba sampaikan update penutupan perdagangan di sesi kedua hari ini dan juga beberapa informasi grafis yang berhasil dihimpun oleh tim redaksi kami. Dan pemirsa, di penutupan perdagangan di sesi kedua hari ini DKRK Saham Gabungan masih bertahan di zona merah dengan mengalami pelemahan yang cukup dalam, masih di atas 3%. Tepatnya pelemahan di penutupan sesi kedua di 3,38% dan ditutup di level 7.129,490. Ya, level terendah tampaknya terpangkas tipis karena intraday hari ini level terendahnya di 7.115,971 dan indeks harga saham gabungan sempat di zona hijau walaupun hanya dalam waktu singkat saja menguat pasca pembukaan ke 7.383,400 dan setelah menyentuh ke level tersebut indeks harga saham gabungan lebih cenderung mengalami tekanan yang cukup dalam terutama di menit-menit terakhir jelang penutupan di sesi kedua hari ini meskipun pelemahan terpangkas tipis pemirsa. Kita akan coba lihat saham-saham ataupun beberapa indeks lainnya. Kita ke grafis yang pertama pemirsa, kita akan coba lihat posisi MNC 36, Jakarta Islamic Index dan juga ada LQ45 di tengah pelemahan dalam indeks harga saham gabungan di penutupan sesi kedua hari ini. MNC 36 mengalami tekanan yang cukup dalam di 3,02%, Jakarta Islamic Index 3,30% minus, kemudian LQ45 juga melemah di 3,51%. LQ45 saham-sahamnya juga menjadi penopang indeks harga saham gabungan dan hari ini saham-saham big cap mengalami koreksi dalam dan akhirnya LQ45 sudah meninggalkan level 700-an. Selanjutnya rotasi pergerakan sektoral, kita akan coba update juga ini. Kesehatan melemah di 1,52%, keuangan juga tertekan di 2,27%, teknologi melemah di 2,63% dan konsumsi non-primer juga melemah di 2,76%. Semua sektor hari ini mengalami pelemahan pemirsa. Saham-saham yang masuk ke dalam deretan top gainers di mana saham-saham ini masih bertahan di zona hijau meskipun dari sisi sektor hari ini mengalami tekanan yang cukup dalam. Ada ESA di Rp945 per saham, Bevin di 825 penutupan, ADMR di 1880. Ini pun juga sempat kita ulas tadi. PSDN juga ditutup menguat di 199. Sementara posisi saham-saham yang hari ini mengalami tekanan yang cukup dalam, perbankan big cap dan saham-saham konglomerasi mendominasi deretan saham ini. BBCA transaksi hingga ke 1,6 triliun rupiah, BBRI 3.070 1,3 triliun, Bumi melemah ke 216 dan PTRO koreksi dalam ke Rp5.600 per saham. Updatean penutupan perdagangan sesi kedua hari ini dan semoga bisa menjadi referensi untuk Anda, terutama dalam menghadapi perdagangan di minggu depan. Terima kasih untuk Anda yang masih bergabung bersama dengan kami dan kami juga masih mengundang Anda untuk bisa berpartisipasi di WhatsApp interaktif seperti yang tertera di layar televisi Anda nantinya. Dan sebelum kita lanjutkan perbincangan, kita akan coba lihat terlebih dahulu 4 saham pilihan yang direkomendasikan di tengah koreksi dalam indeks harga saham gabungan di hari ini dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel. Berasal dari sektor dan beberapa saham yang direkomendasikan juga bervariasi. Ada ADMR pemirsa direkomendasikan buy di 1815 resisten hingga ke 2050. Kemudian juga ada perindustrian Astra International buy supportnya di 6000 resisten hingga ke 6950. Dari perbankan BDMN juga buy 3850 resisten hingga ke 4200 dan dari konglomerasi Grup Bakri ada Dewa, buy 482 resisten hingga ke 540 dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel. Pak Yaki, kita lanjutkan kembali Pak, langsung saja kita ke ADMR Pak Yaki. Saya baru update nih Pak, posisi teknikalnya hari ini cukup tangguh ketika indeks harga saham gabungan mengalami koreksi yang cukup dalam. ADMR masih dominan bergerak di zona hijau meskipun hari ini fluktuatif dan di penutupan sesi kedua hari ini untuk ADMR saya akan coba update juga menguat di 1,90% di 1880. Pertimbangan merekomendasikan ADMR Pak Yaki?
Ya, ADMR tadi waktu saya bikin kebetulan pas udah di atas EMA 50 dan EMA 20 ya. Jadi harusnya ada potensi untuk reversal dulu untuk rebound di atas 19. Cuman memang closingnya masih di bawah EMA 50, jadi masih menarik untuk lihat pergerakannya besok di hari Senin dengan rekomendasi buy on break di atas 1885 sampai 1890, karena memang kalau belum bisa break di atas 1885 1890 ada potensi untuk ADMR koreksi lagi untuk uji support di area 1850 dan 1810. Cuman besok kalau ADMR bisa break di atas 1880 1890, resisten terdekatnya di 19 sampai 1955 sampai 2040-an. Support mungkin yang bisa diwaspadai untuk ADMR, Pak? 1810 sebaiknya jangan sampai break sih Mas, kalau memang mau di hold untuk ADMR-nya. Baik, penutupan hari ini di 1880 menguat di 1,90%. Bagaimana pola pergerakan ADMR, Pak? Paling tidak dalam beberapa bulan terakhir, Pak Yaki? Ya, kalau lihat dari pergerakannya sejak awal Desember 2025, trennya sebenarnya masih cukup bullish ya, dengan support yang masih dilihat masih terjaga di EMA 100, yaitu di area 1770-an sampai 1780-an. Jadi sebenarnya overall secara tren selama bertahan di atas 1770, trennya masih cukup bullish sih. Baik, penutupan hari ini kami ulang kembali di 1880 menguat di 1,90%, di mana ADMR masih mampu bertahan di zona hijau meskipun penguatannya juga terbatas di tengah pelemahan dalam indeks harga saham gabungan di sepanjang perdagangan hari ini. Kita beralih pemirsa ke saham pilihan yang kedua. Ini datang dari industri, ini ada Astra International. Dari teknikal juga menarik hari ini untuk Astra International, Pak Yaki, pergerakannya juga bervariasi di penutupan sesi kedua hari ini. Astra International tidak mengikuti pelemahan dalam dari saham-saham big cap lainnya. Ditutup flat 6325, hari ini sempat menguat signifikan ke 6475, intraday terendah di 6275. Bagaimana Anda melihat performa Astra International hari ini, Pak? Meskipun ditutup flat hari ini, tapi zona penguatan cukup dominan dicapai oleh ICE di sepanjang hari ini. Ya, kalau kita lihat dari pergerakannya sendiri sebenarnya masih agak sideways ya. Dengan level sekarang masih menaik untuk entry buy selama bertahan di atas level 6.000 sampai 6.050. Jadi kenapa saya trading buy? Saya lebih cenderung untuk kalaupun koreksi selama bertahan di atas 6.000 sampai 6.050, kita bisa akumulasi buy untuk saham Astranya dengan area profit yang terdekat itu di area 6.400 sampai 6.675. Jadi 6.725. Jadi memang masih menarik untuk akumulasi, karena kalau kita lihat pergerakannya sejak awal Januari 2026 sampai hari ini pergerakannya itu tidak jauh dari level 5875 sampai tertingginya di area 6.950-an. Jadi level sekarang masih lebih sedikit risknya daripada rewardnya sih. Baik, di 6 April kalau tidak salah ini Pak Yaki, Astra sempat koreksi dalam ke 5.900-an. Bagaimana Anda melihat kebangkitan, terutama dari posisi teknikal untuk Astra sudah kokoh tampaknya berada di level 6.000-an Pak Yaki? Ya, ya makanya kalau tadi kita udah bahas juga kan, Astra juga pernah turun tuh lumayan dalam di Maret, sekitar Maret itu sampai 5.675. Cuman dalam waktu 3 hari dia rebound lagi ke level 6.600-an. Jadi memang Astra itu kalau udah di bawah 6.000 biasanya memang swing untuk tradingnya cukup menarik ya. Jadi penentunya kita batasi untuk stop loss di 6.000. Kalau memang mau buyback lagi bisa di area 56 sampai 58. Baik. Penutupan hari ini sudah di 6.325, intraday tadi sempat ke 6.475, ditutup flat. Dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel. Kita beralih ke saham pilihan ketiga Pak, dari perbankan ada BDMN, Bank Danamon. Ini saham cukup menyita perhatian Pak, di beberapa hari perdagangan terakhir mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Kemudian hari ini justru berbalik arah, mengalami pelemahan yang cukup dalam Pak Yaki. Pertimbangan BDMN masuk ke dalam salah satu saham pilihan Anda. Hari ini masih bertahan di atas 4.000-an. Ya, kalau dari pergerakan ini kan karena ada rumor ya bahwa MUFG akan menambah kepemilikannya atau bahkan mungkin berpotensi go private karena free float-nya udah di bawah 8%. Jadi ada potensi untuk
berspekulasi bahwa potensi go private-nya ataupun MOFG akan menambah kepemilikan itu valuasinya di sekitar 7.000 sampai 8.000. Yang ini menarik sih. Dan kalau kita juga kan mereka juga baru tebar dividen, terus juga ada saham bonus juga. Jadi sebenarnya sih seharusnya menarik ya. Cuman kalau kita lihat chartnya memang sudah naik banyak. Dan kalau kita lihat ini tadi juga kan ribuannya di area 3850-an ya. Jadi kalau masih bisa bertahan di atas 3850, potensi untuk swing ribuannya lagi untuk kembali ke level 4.100 sampai 4.300 cukup menarik sih. Jadi makanya saya rekomendasikan untuk trading buy, karena kalau kita lihat juga penurunan dalam 2 hari terakhir itu volumenya lebih kecil dan hari ini juga jauh lebih kecil dengan pola candlenya hammer. Jadi ada potensi reversal cukup bagus sih. Dan kalau kita bertelaah lebih dekat lagi di per 1 jam itu sebenarnya EMA 20-nya masih menjaga untuk tren bullishnya ya. Karena memang area di 3840, 3850 itu cukup bagus, dan kalau kita lihat juga di menjelang closing sesi 2 ada reversal untuk kembali ke level 4.000 lagi. Jadi masih menarik untuk melihat pergerakan Bank Danamon di hari Senin nanti. Baik, intraday hari ini sempat tadi ke 3840, kemudian ke 4280 untuk resistennya, dan laju pelemahan tampaknya terpangkas di penutupan sesi kedua hari ini. Untuk BDMN, kita beralih ke saham pilihan yang terakhir Pak Yaki, ada Dewa dari Grup Pakri. Anda juga rekomendasikan buy. Analisisnya untuk Dewa. Ya, sebenarnya harusnya Dewa bisa bertahan ya di atas level 476 sampai 482. Cuman kalau memang Dewanya jebol di bawah 482, better sih sell dulu, karena kalau mau buyback bisa tunggu di area 460 468, karena memang kalau udah jebol di bawah 476 482, tren bearish-nya akan kembali lagi dengan support terdekat di area 460 468 dan bawahnya lagi itu di area EMA 200 itu di sekitar 426. Jadi memang tekanan jual tadi di sesi 2 cukup berat. Jadi kalau memang besok mau entry, better bisa tunggu di area 482, tunggu ribuan dulu, atau tunggu ribuan di atas 490 ya untuk confirmnya. Karena memang tekanan jual tadi di menjelang closing cukup besar. Cuman kalau lihat dari beberapa indikator seperti stokastika juga udah oversold. Karena biasanya kalau Dewa udah masuk area oversold itu biasanya hanya butuh 1-2 hari untuk kembali rebound sih. Baik. Tadi support Pak berapa tadi? Terdekat di 476 482, kalau emang itu jebol bisa tunggunya di area 460-an. Baik, penutupan hari ini masih di 486, melemah cukup dalam di 5,63% untuk Dewa. Dibandingkan dengan saham-saham di grup yang sama, Pak, bagaimana Anda melihat potensi Dewa kalau kita bandingkan dengan Bumi, Energi, kemudian juga BRMS? Dewa sebenarnya biasanya lebih volatil kalau dibandingkan Bumi, cuman dibandingkan Bumi dan BRMS, cuman kalau dibandingkan Energi lebih menarik Energi sih Mas, karena Energi sangat korelasinya benar-benar positif dengan harga minyak. Ketika harga minyak rally, dia akan ikut rally. Biasanya lebih seperti itu ya. Jadi kalau untuk volatile trading saya lebih suka untuk Energinya dibandingkan Dewa. Cuman Dewa better untuk pergerakannya dibandingkan oleh BRMS dan Bumi. Baik, penutupan hari ini di 486 melemah di 5,63%. Ada 4 saham pilihan yang direkomendasikan pemirsa, tadi ada MR, ICI, BDMN, dan juga Dewa. Dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDA Channel. Pak Yaki, kita hold kembali Pak.